Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, dan salawat juga salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat terbaik yang kelak akan dipertemukan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan pantas serta layak kita untuk dianugerahkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak insyaallah. Ada yang memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaan kepada kami tentang penyakit was-was. Bagaimana cara mengatasi penyakit yang satu ini? Karena yang jelas penyakit was-was ini bukan penyakit biasa. Ini berkaitan dengan masalah pikiran, kejiwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan informasi penting siapa dalang di balik penyakit was-was ini, atau yang menjadikan penyakit was-was ini ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak ada yang lain kecuali syaitan yang membisik-bisikkan, yang membuat was-was minal jinnati wan nas, yaitu dari kalangan jin dan manusia. Ya, jadi syaitan yang membuat kita was-was di dalam dada, di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam suasana kefokusan, kekhusyuan ini dibuat was-was. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya. Sehingga tidak fokus, sehingga tidak khusyuk, sehingga pun kemudian pikiran, perasaan menjadi kalut dan sebagainya. Nah, maka kekacauan pikiran, perasaan, niatan, kefokusan, kekhusyuan ini adalah merupakan ulah syaitan. Nah, maka tentu betapa repot yang luar biasa bagi orang yang mengalami was-was ini. Ada yang mengeluhkan kepada kami ketika kemudian salat susah sekali khusyuknya. Nah, dibuatlah lupa dan lupa dari doa, bahkan rakaatnya. Kemudian seseorang yang baru memulai niat dari salatnya, Allahu Akbar, dia ragu-ragu, dia ulang-ulang Allah, dia cemas, ragu-ragu. Begitu juga ketika wudu, dia pun mengulang-ulang wudunya seakan tidak sempurna, seakan batal dan macam-macam. Ya, ketika sholat kemudian seolah-olah dia batal dari wudunya sehingga dia pun membatalkan sholatnya. Jadi ini was-was dalam hal urusan ibadah. Bahkan ada juga was-was dalam urusan dunia. Di antaranya misalnya sudah mengunci pintu, tapi dia kemudian was-was, sudah dikunci belum ya? Dan seterusnya, sudah menutup jendela dan sebagainya, lalu kemudian was-was, sudah ditutup apa belum? Bahkan mandi bisa berulang-ulang. Inilah was-was. Jadi betapa repotnya orang yang mengalami was-was baik dalam urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat, terlebih lagi urusan ibadah kepada Allah SWT. Maka berkaitan dengan was-was ini, ya kita mendapati satu riwayatnya dari sahabat Utsman bin Abul As
bahwa pernah beliau datang kepada Rasulullah, lalu kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan menghalangi saya untuk khusyuk di dalam salat, diganggu. Ya, maka kemudian dibuat katanya bacaannya terlupa, rakaatnya terlupa, keliru dan segala macam bacaannya. Kemudian Nabi mengatakan, zaka syaitan, itu adalah syaitan, yuqalu lahu khanzab, yang diberi nama atau nama dari syaitan atau nama dari komplotan setan itu mengganggu salat atau membuat was-was dalam salat, itu adalah khanzab. Ya, maka Rasulullah kemudian menasihatkan kepada beliau, apabila datang lagi gangguan seperti itu, fata'awwadz billah, maka berta'awudlah. Ini juga merupakan ta'awud ini muqaddimah dari ruqyah. Ruqyah ini kan doa ya. Jadi itu adalah ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga dalam beberapa versi ta'awud yang sahih, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ada juga tambahan dari ta'awud di dalam salat, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, intinya bahwa aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari segala halangan, bahkan dari waswas, berkaitan dengan waswas. Ini jadi ta'awud, fata'awwadz billah. Jadi disuruh ta'awud oleh Rasulullah SAW. Maka ada juga kemudian Rasulullah memberikan solusi yang lain. Watfil ala yasarika salasan. Maka ludahlah ke kiri 3 kali. Nah, berkaitan dengan meludah ini, ada yang mengartikan cukup dengan seolah seperti meludah. Jadi hanya sedikit saja, berniup tetapi ada sedikit ludah. Gitu aja. Ada juga yang cukup sekedar meniupnya aja. Dan ini juga teknik sebenarnya. Teknik di dalam ruqyah, di dalam salah satu ruqyah adalah dengan membacakan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kemudian ludah ke kiri. Ya, mengapa ke kiri? Karena syaitan itu menyukai hal-hal yang kiri. Makanya mengapa makan kita disunnahkan tangan kanan, jangan kiri. Minum semua ya yang kemudian berkaitan dengan makan minum dengan kanan kiri, ini kesukaan dari syaitan. Ya, makan tangan kiri kesukaannya syaitan, minum tangan kiri kesukaannya syaitan. Nah, ini. Jadi, lalu kemudian bagaimana solusi supaya meminimalisir, mengurangi, bahkan meniadakan yang namanya was-was? Karena ada sebagian orang di dalam hal was-was ini ada tingkatan-tingkatan. Ada yang tingkatan ringan, ada yang tingkatan sedang, ada tingkatan yang sangat berat. Ya, bahkan pada tingkatan yang sangat berat, ada yang mengeluhkan itu dia tidak bisa. Ya, apa itu namanya? Sudah zikir Ustaz katanya. Sudah doa, sudah baca Quran, sudah baca zikir, tapi kenapa itu masih ada? Nah, ini ya, sebelum menginjak ke sana, kita akan urut dulu apa saja di antara solusinya secara umum. Ya, terkait dengan masalah was-was ini, ya, apa saja yang harus kita lakukan? Di antaranya adalah berkaitan dengan was-was untuk meminimalisir bahkan meniadakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambah ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan agama ini, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan ibadah kita, ya, perihal fikih di dalam ibadah. Jadi kalau misalnya kita belajar fikih tentang wudu, maka pelajari. Ya, ketika kemudian sudah wudu, selama tidak terdengar kentut, ya,
maka tidak batal. Tidak usah diulang lagi. Kenapa? Satu kali sudah sempurna. Maksudnya satu kali bukan ini ya. Selesai saat wudhu, maka sudah sempurna. Ya, itu. Maka kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awud. Membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sering-sering kita membaca ta'awud apabila was-was ini muncul. Bahkan kemudian seperti yang diajarkan oleh Nabi, apabila was-was itu di dalam salat, maka kita boleh meludah kiri. Tapi ingat, kalau kemudian berjamaah, maka tentu tidak boleh sembarangan, ya. Karena kaitan dengan kaidah berjamaah ini kan bersama-sama yang lain, ya, maka tidak boleh kemudian sembarangan kita ludah kira, maka yang sebelah marah-marah nanti. Maka ini kaitan dengan salat sendiri. Karena biasanya salat berjamaah ini akan terhindar dari was-was. Kalau kemudian berjamaah ini biasanya mau terminimalisir. Ya, karena biasanya kalau jamaah ini bisa lebih fokus karena bersama. Tapi kalau sendiri ini kadang-kadang ini yang membuat kita sering muncul was-was ini. Nah, ini ya. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'awud, lalu kemudian boleh ketika kita salat sendiri, ya. Kemudian boleh kemudian meludah. Dalam arti isyarat bisa meniup sesuatu dengan sedikit seperti ada semacam air ludahnya. Gitu. 3 kali. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian abaikan sekuat mungkin, cuekin saja was-was tersebut. Misal ada ketika seseorang niat salat, Allah, biasanya was-was biasanya Allah. Adapun kemudian ada sebagian memakai usalli, sebagian tidak, sebagian nawaitu, sebagian tidak, itu tidak masalah. Itu berkaitan dengan masalah fikih saja, ya. Masalah perbedaan itu tidak masalah. Yang menggunakan usalli, maka mantapkan saja niatnya. Karena an-niyatu fi sudurikum. Karena niat bersumber di hati-hati kalian. Adapun lisan ini sebenarnya hanya membantu saja. Ya, karena kalau nanti bahas fikih ya bisa panjang lagi. Jadi berkaitan dengan niat, teguhkan aja niat di dalam hati. Baik, sekali lagi, sahabat kita ada yang menggunakan usalli, mantapkan niatnya di hati. Ya, jangan sampai usalli di lisan, di sini tidak ada, kosong. Nah, maka bukan niat kalau begitu esensinya. Karena esensinya di sini. An-niyatu fi sudurikum. Niat di dalam hati-hati kalian. Adapun yang saya tidak mau usalli, tidak masalah. Tapi niat mantapkan juga dalam hati. Sama kualitasnya sama. Ya, kalau sudah mantap sekali saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantapkan. Nah, kalau sudah mantap sudah cukup. Tidak usah kemudian bagaimana Ustaz kalau kemudian tiba-tiba muncul dalam was-was tadi, dalam pikiran, kamu belum sempurna, lawan, cuekin saja. Bahkan yang keempat, lakukan sebaliknya, karena biasanya was-was ini dalam urusan yang tak baik, urusan-urusan yang buruk, urusan-urusan yang negatif. Maka lawan saja. Lawan itu maksudnya selain cuekin tadi, lakukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya tadi ada bisikan, ada kecamuk was-was, Allahu Akbar. Misalkan ya ada bisikan, enggak sempurna itu niatmu itu. Ya sudah, Allahu Akbar. Ya, tapi tidak usah geremeng di dalam dirinya. Sempurna, tidak. Tapi kemudian ya sudah, Allahu Akbar. Mantapkan sudah. Ini berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, ilmu. Kemudian di awal sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam salat tadi. Ya, boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan begitu. Ya, dalam salah satu sunnah atau hadisnya berkaitan dengan mengawali atau di rakaat pertama, ya sebelum Al-Fatihah, maka di sana ada ta'awudz. Ya. Di sana ada ta'awudz. Boleh a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, mantapkan sudah. Wudu juga begitu juga. Ketika wudu 1 kali sempurna, ya sudah.
Ketika kamu muncul was-was, wudu'mu tadi nggak sempurna, kamu kayak buang air dan sebagainya, cuekin. Langsung udah sholat. Sempurna. Nah, begitu. Lawan jadi. Nah, maka sampai kapan ini ya? Sampai betul-betul syaitan jenuh. Tapi syaitan tidak ada jenuhnya yang ganggu kita ini. Membuat pikiran kita was-was. Ya lawan terus. Ya, sampai betul-betul bahwa terminimalisir was-was, seolah-olah syaitan menyerah, seolah-olah syaitan kalah. Dia mau menyampaikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membuat kita was-was, tapi kita lawan terus sehingga syaitan pun kemudian geleng-geleng kepala. Wah, berat nih orang ini. Berat orang ini. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan malah dituruti. Jangan malah dibiarkan. Kalau dibiarkan, maka syaitan-syaitan yang lain akan berdatangan juga. Nah, malah semakin parah was-wasnya nanti. Ya, memang ada seperti yang saya katakan tadi, ada sebagian orang yang mengeluhkan, saya sudah zikir Ustaz, saya sudah doa, saya sudah baca Quran, tapi masih was-was. Kecamuk was-was luar biasa. Bahkan ada pada tahapan yang parah, ya. Jadi seolah-olah dia dibuat was-was seperti menceraikan istrinya. Padahal tidak ada, itu hanya semacam bisikan, dan bagi dia merasa itu nyata. Ceraikan istri, ini segala macam. Maka resep yang tadi tetap harus dilakukan. Cuekin, lawan, lakukan sebaliknya. Sampai kapan? Terus saja istiqomah. Karena istiqomah inilah akan menjadi kekuatan kita. Ya, ini. Jadi sekali lagi, memang bagi saudara-saudara kita yang was-was, tidak semudah memang ya di dalam menghilangkannya 100%. Tapi teruslah lakukan. Maka insya Allah dengan istiqomah, dengan kesabaran, ini juga penting. Ya, kesabaran ini juga akan menjadikan kita menang. Innallaha ma'as-sabirin. Karena kesabaran akan dibersamai oleh Allah SWT. Allah akan care terhadap orang-orang yang sabar, dan Allah akan menurunkan pertolongannya kepada orang-orang yang sabar. Wabasyirus sabirin. Maka sampai pada endingnya di mana kemudian Allah sampaikan kabar gembira, kemenangan. Sampai kemudian betul-betul tidak kita rasakan lagi sebuah was-was. Meskipun akan terus ada. Dan jangan terus kemudian berbangga diri, berbangga hati bahwa sudah tidak was-was lagi. Ya, siapapun saya kira mengalami itu. Ya, baik itu di dalam salat, mungkin ada yang kemudian ringan, bahkan mungkin sangat ringan, ada yang mungkin sedang, ada yang pada tingkatan yang berat. Tetapi jangan menyerah, sabar, ya, terus istiqamah, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melawan yang namanya was-was. Sekali lagi, ini harus ada effort, harus ada usaha, harus ada upaya dari diri masing-masing, dari pribadi masing-masing. Tidak bisa kemudian hanya mengandalkan Ustaz, tolong diru'yah. Ya, saya yakin peru'yah manapun, ya, atau Ustaz manapun, ya, setelah kemudian meru'yah, tapi orangnya ini tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk bisa melawan was-was itu, saya yakin nanti jin-jin baru akan tetap masuk, ya, dan menyampaikan visi yang sama, itu was-was. Karena apa? Karena yang mudah diserang pikirannya, udah diserang perasaannya. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan juga bahwa jin itu, ya, ketika masuk ke dalam diri seseorang, baik ini jin sihir maupun jin yang biasa inisiatif ganggu seseorang, itu akan scanning dulu. Orang ini mana nih yang paling mudah untuk disakiti atau digoyahkan. Di scanning dulu, scanning apa screening itu istilahnya. Dilihat dulu, oh orang ini mudah sekali pikirannya dikacaukan. Makanya ada sihir gila, ya. Makanya ada sihir pelet. Itu tujuannya adalah pikirannya. Ya, coba orang kalau kemudian dia dalam hal kejiwaannya mantap, pikirannya mantap, disihir gila, maka tidak akan mudah. Ya, bahkan pernah kami sampaikan kisah bahwa ada seseorang yang berawal dari sariawan, bahkan ada yang kemudian
berawal dari masalah apa ya, hidungnya itu, hidung mampet terus gitu ya. Kan aneh ini, hidung mampet terus padahal tidak ada gejala flu, tapi kok kayak flu, mampet terus sebelah gitu. Kan aneh ini. Ternyata di situ jadi jin itu dia men-scanning dulu, dilihat dulu mana titik lemah itu. Ya, pikirannya atau fisiknya. Kalau ada lemah di fisiknya, di mana di fisiknya itu? Oh, ternyata ada sariawan. Oh, ini yang imunitasnya lemah, serang di situ. Ya. Nah, ini pikirannya ini, serang di situ. Jadikan dia frustasi, jadikan dia depresi. Semakin parah. Awalnya memang sudah stres, awalnya memang ada depresi, tapi dijadikan semakin parah lagi. Ya Allah. Nah, ini. Jadi kita yang harus semakin waspada. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan, dari gangguan sihir, dan tentu wali-wali syaitan ya, yang mereka tidak pernah bosan, mereka juga tidak pernah lelah untuk terus masuk dan memerangi orang-orang yang beriman. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki terus ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan yang masih tersisa, maka terus kita upayakan istiqomah, sabar kita tingkatkan lagi, maka insya Allah dimudahkan kita untuk menyembuhkan, menyelesaikan, dan meminimalisir seminim-minimnya, bahkan sampai betul-betul tidak ada yang namanya penyakit was-was di dalam diri kita. Kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha, dan namanya usaha tidak boleh patah arang, patah semangat. Terus harus ditingkatkan, dan tawakkalna 'ala Allah, senantiasa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita semua dijauhkan dari penyakit was-was. Demikian kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.